terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas tentang Bulan Peduli Kanker Payudara. Nah, untuk membahas ini di studio Kompas TV Makassar telah hadir Dr. Alfia Amiruddin. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas. Beliau adalah konsultan ahli bedah payudara dari Rumah Sakit Mitra Keluarga ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Lalu juga ada Ibu Hadijah Herdayani, Koordinator Edukasi Komunitas Think Survive. Nah, saya mungkin ke Dr. Alfia dulu, membahas tentang kanker payudara. Secara umum di Indonesia seperti apa sih, dokter, perkembangan kanker payudara ini? Apakah memang dalam tahap yang dikatakan memang cukup mengkhawatirkan atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kanker payudara khususnya di Indonesia, sangat sedih sebenarnya. Karena kalau saya menyebutkan angka 40-70%, kanker payudara yang ada di Indonesia datang pada kondisi yang lambat. Jadi biasanya mereka datang pada kondisi stadium 3 dan 4 ke rumah sakit, dan ini menampilkan progresif yang cukup signifikan. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, seharusnya menjadi pukulan berat bagi kami semua, yaitu di negara luar mereka bermain di stadium 1-2, tetapi kita di Indonesia masih berkutat dengan stadium 3-4. Baik. Ya. Apa yang membuat akhirnya banyak masyarakat kita, khususnya para kaum ibu ya, dan juga perempuan yang kok malah terlihat lamban begitu untuk mengetahui kok terkena kanker payudara, bahkan mungkin ada dari sudut penanganan 3 dan 4 baru ke rumah sakit gitu. Iya, jadi memang sangat banyak faktor yang bisa menyebabkan ini. Satu diantaranya adalah ketidaktahuan, ya kurangnya informasi, kurangnya edukasi. Selain itu juga jauhnya mereka dari fasilitas kesehatan. Ya, dan yang paling besar peranannya adalah masalah kos. Ya, kita berhadapan dengan tembok yang begitu kokoh, ya, di mana kos ini menjadi tetap problem utama di negeri ini. Terlalu mahal, kemudian juga banyaknya traditional medicine, alternatif misalnya, sehingga kita sepertinya kita sparring, kita berlomba untuk menyadarkan mereka, karena tidak jarang mereka itu lebih suka untuk tidak operasi, tidak kemoterapi, karena sudah ketakutan dengan efek samping, padahal tidak seperti itu lagi. Baik, jadi ternyata culture masyarakat ya, yang misalnya mengenal pengobatan herbal atau pengobatan yang dikatakan alami, bahkan ada ketakutan misalnya dengan kemoterapi dan lain itu jadi faktor juga ya, akhirnya banyak yang ketakutan terlambat. akan kehilangan payudara, karena ada anggapan di kalangan masyarakat kita, Kartini-Kartini Indonesia ini, bahwa begitu Anda menderita kanker payudara maka Anda akan kehilangan payudaranya. Padahal itu dulu, Mas. Sekarang sudah jauh berbeda, di mana teknik operasi itu berkembang pesat, sehingga bukan tidak mungkin dengan ukuran tumor yang kecil kita bisa mempertahankan bentuk dan ukuran payudara pasien. Saya mungkin ke Mbak Hadijah terlebih dahulu, karena kan ini memang bergerak di bidang komunitas Think Survive ya. Ini memang banyak terlibat dengan para yang terkena kanker payudara. Tadi dokter mengatakan bahwa memang kurangnya informasi. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, seperti apa sih memang informasi yang beredar? Apakah memang masih kurang untuk kaum wanita terkait dengan kanker payudara ini? Iya, jadi memang Mas, kesadaran masyarakat seperti yang dokter bilang tadi. Kadang-kadang kalau misalnya tahu kanker, entah dia menolak untuk datang ke rumah sakit, menolak untuk itu sendiri, bahwa ketika dia tahu bahwa dia kanker payudara, kadang-kadang dia sudah merasa, aduh kok saya kanker payudara ya, kadang-kadang dia merasa itu, aduh ini pasti mati deh ujung-ujungnya. Kurang lebih jadi sudah langsung itu. Pesimis duluan ya. Betul sekali, Mas. Jadi akhirnya itu yang membuat ketakutan. Tapi kalau soal informasi, apakah memang ya lambat informasi ke masyarakat untuk wilayah Sulawesi Selatan ini, atau seperti apa sih perkembangan informasi secara umum di Sulawesi Selatan? Jadi memang kadang-kadang memang yang pertama adalah tidak menyadari sendiri bahwa misalnya ketika ada benjolan-benjolan di payudara, nah itu yang mereka belum paham bahwa oh iya, kalau ada benjolan ini harus diperiksakan ya. Apakah itu misalnya positif ataupun negatif, itu kan tetap harus kita periksakan. Nah kadang-kadang itu dianggap sepele begitu. Nah ngomong-ngomong soal harus menyadari dulu dari diri sendiri, saya kembali ke Dr. Alfia. Nah
tadi kan dikatakan dokter kalau ya secara umum sih 40 sampai dengan 70, 40 sampai 70% tadi memang datang ketika sudah ada di stadium 3 dan 4. Nah, mungkin apa sih dokter yang bisa kita lihat ketika memang masih di stadium awal 1 dan 2 itu apa sih biasanya tanda-tanda atau gejala-gejala yang mungkin bisa kita lebih aware lagi untuk kaum wanita? Jadi sebenarnya kanker payudara ini tidak sesederhana yang orang pikirkan. Baik. Jenisnya aja lebih 20. Banyak. Jadi ada kanker payudara yang tidak disertai dengan benjolan sedikit pun. Oleh karena itu harus kita yakinkan ke masyarakat, sampaikan ke masyarakat bahwa jangan pernah kita mengidentikan kanker payudara harus ada benjolan. Jangan pernah mengidentikan bahwa kanker payudara berhubungan dengan nyeri, karena sekarang ini terjadi perubahan yang drastis sekali. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan ke masyarakat, khususnya perempuan, karena laki-laki pun bisa terkena walaupun insidensinya kurang dari 1%, bahwa ketika terjadi suatu perubahan, apakah bentuk puting atau warna atau tekstur kulitnya berubah, jangan kita tinggal diam, karena mungkin itu merupakan tanda awal dari suatu kanker payudara. Waduh, ternyata memang hal-hal kecil ya dokter ya. Betul. Bahkan misalnya ya, dari warna, dari bentuk. Ketika ada terjadi perubahan dari sebelumnya, memang alangkah baiknya langsung diperiksakan. Nah dokter, tapi kalau kita bahas tentang membandingkan gitu dokter ya, bahaya ketika misalnya masyarakat memeriksakan di awal masih stadium 1 ketimbang di stadium 3 atau 4, itu gimana sih perbandingan bahaya atau mungkin yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya sendiri atau yang terkena? Jadi misalnya kalau stadium 1 seperti saya gambarkan tadi bahwa minimal dapat bonus 5 tahun minimal. Saya tidak mengatakan bahwa hidupnya hanya sampai 5 tahun, tapi minimal sampai 5 tahun itu bisa dapat sampai 98%. Dan ini tidak terlalu tergantung pada ukuran, karena ada pasien-pasien yang tidak terdiagnosa, tidak teraba tumornya, tetapi sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu sangat kita harapkan masyarakat Indonesia ini, perempuan-perempuan Indonesia, bahwa sekiranya Anda mempunyai suatu benjolan, segera memeriksakan diri ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit dan lain-lain, terutama yang dekat-dekat dengan fasilitas kesehatan. Apalagi saat ini Mas, kita sangat tertolong oleh BPJS dan kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu, walaupun tidak sepenuhnya 100% itu tercover semua, tapi minimal kalau kita bandingkan dengan kemarin-kemarin, itu terlalu banyak yang sudah bisa kita bantu saudara-saudara kita, utamanya yang di daerah-daerah. Baik, jadi dari kendala-kendala ya kurangnya informasi sudah mulai diperbaiki ya. Banyak informasi seperti juga Pak penggiat misalnya seperti dokter ya, sudah kemana-mana untuk menyampaikan itu. Dan terbantu sekali dengan adanya komunitas. Baik. Pink Survive, Love Pink, Pink Shimmering, CIC, semuanya bersatu padu untuk membantu masyarakat, memberikan edukasi masyarakat, dan dampaknya saat ini kita sudah melihat bahwa kesadaran masyarakat, breast cancer awareness itu sudah sampai ke daerah-daerah. Baik, ini salah satu kerjasama juga dengan komunitas Pink Survive ya. Oke. Nah, saya kembali ke Mbak Hadijah. Nah, Mbak Hadijah, kalau mungkin secara umum, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Pink Survive, tentunya selain memberikan informasi secara masif kepada masyarakat, apalagi yang dilakukan untuk memang ya balik lagi, apalagi kan yang sudah misalnya terkena kan kadang-kadang sudah pesimis duluan. Apa yang dilakukan teman-teman Pink Survive? Jadi kalau di Pink Survive sendiri, kita memang salah satu program kita adalah mengunjungi pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Jadi misalnya pasien itu sudah operasi, kita ada ya seperti tadi misalnya ada bidang edukasi, bidang sosial. Nah, kita mengunjungi mereka itu supaya mereka semangat hidupnya tuh lebih besar. Dalam artian mereka merasa ada teman senasib sepenanggungan begitu. Nah, itu salah satu program kami yang memang selalu kami adakan, dan di Makassar sendiri kita adakan kerjasama dengan beberapa rumah sakit besar di Makassar. Jadi misalnya yang daerah kan biasanya akan dirujuk ke rumah sakit besar di Makassar, begitu kira-kira. Baik, nah sebelum kita bahas panjang tentang kegiatan yang akan berlangsung nanti di Bantaing ya, terkait dengan bulan peduli kanker payudara ini, saya kembali ke dokter dulu. Nah dokter, faktor-faktor selain tentunya pasti pemeriksaan yang terus berkelanjutan, bagaimana pasien lebih aware lagi memeriksakan dirinya, faktor-faktor lain yang bisa memang membantu ketika ya sudah ada di stadium 3 dan 4 dengan rentan waktu ya dikatakan hidup cukup singkat seperti itu dokter. Apa yang harus dilakukan keluarga mungkin untuk membuat para orang-orang yang terkena pasien ini kembali bangkit? Kita di Indonesia juga sudah mulai bergerak atau memberikan treatment dalam bentuk multidisiplin. Jadi satu pasien tidak ditangani lagi oleh seorang dokter, tetapi membuat tim, di mana tim itu di dalamnya terdapat beberapa dokter spesialis yang akan memberikan servis kepada pasien tergantung
apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya kemoterapi, kita akan refer ke dokter yang memang sekolahnya untuk kemoterapi. Ada dokter bedahnya, ada dokter radioterapinya, dan tidak jarang kita melibatkan juga dokter yang berkecimpung khusus untuk nutrisi. Karena kadang-kadang pasien-pasien yang sudah dapat banyak informasi dilarang makan ini, makan itu, sehingga pasien jatuh dalam malnourished. Dan ini takut makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sehingga status gizinya drop sekali. Sehingga untuk memulai suatu kemoterapi itu akan tertunda karena faktor-faktor ini tadi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, dengan program pemerintah yang dimotori oleh POI dan Yayasan Kanker Indonesia dan Kementerian Kesehatan, kita berusaha mencoba untuk membentuk tim-tim khusus yang menangani kanker ini dalam bentuk tim multidisciplinary. Baik, jadi tidak hanya melibatkan satu dokter, tapi banyak dokter di berbagai bidang yang bisa membantu itu. Baik, kita jeda dulu dokter, dan juga Mbak Hadijah, kita akan kembali membahas tentang Bulan Peduli Kanker Payudara. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Di sesi dialog ini masih membahas tentang Bulan Peduli Kanker Payudara. Di studio juga masih hadir Dr. Alfia Amiruddin dan juga Mbak Hadijah Herdayani. Nah, saya kembali lagi ke Dr. Alfia yang memang bisa dikatakan sudah keliling ya dokter ya di Indonesia juga, bagaimana untuk memberikan semangat kepada para pasien kanker payudara seperti itu. Nah dokter, tadi selain dikatakan bahwa memang ada satu cara, misalnya tidak hanya dengan satu dokter tapi banyak dokter. Nah, terkait dengan bagaimana misalnya dokter wilayah atau sekitar dari pasien itu, seperti misalnya dukungan moral, lalu juga semangat, seperti tadi dikatakan bahwa ya senasib sepenanggungan, itu berdampak nggak sih dok? Oh jelas sekali. Jadi dimulai dengan support dari keluarga. Jadi biasanya sebelum kita menjelaskan bahwa Anda terkena kanker payudara, kita mencoba untuk menghubungi pasien untuk datang dengan seseorang yang sangat dekat dengan pasien. Karena kita harus sadar bahwa pasien-pasien kanker ini tidak hanya menderita fisik, tetapi juga emosi, yang psikis, yang mental. Jadi kita berusaha untuk merangkum semuanya. Oleh karena itu, untuk memberitahu pasien bahwa Anda terkena kanker bukan hal yang mudah sebenarnya. Dibutuhkan teknik-teknik komunikasi yang baik supaya pasiennya jangan drop out dari terapi. Kadang-kadang mereka terlalu takut, ya, sehingga mendengar kata operasi saja atau kemoterapi sudah menghilang dari peredaran. Oleh karena itu, selalu saya sampaikan bahwa memberitahu seseorang untuk menderita kanker itu membutuhkan waktu dan pengamatan yang baik. Kalau dia belum sempat atau belum cukup kuat menerima vonis itu, sebaiknya ditunda dulu. Ya, karena kita berusaha untuk merangkul dia dan membawa dia dalam track pengobatan medis, karena itu yang terbukti sampai saat ini. Baik. Nah, Mbak Hadijah, kalau kembali melihat mungkin kasus ya, karena King Survive kan untuk di kawasan Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar seperti itu. Selama ini kasusnya seperti apa sih mungkin untuk para pasien di Makassar dan juga sekitarnya? Apakah memang banyak yang merasa seperti itu di awal down, kemudian susah akhirnya untuk bisa berobat karena merasa ketakutan di awal, atau seperti apa sih? Iya, jadi memang kalau untuk terutama pasien-pasien yang dari daerah ya Mas ya, kadang-kadang memang masih berusaha untuk mencari pengobatan alternatif. Itu yang kadang-kadang. Jadi ketika divonis penyakit itu, kadang-kadang masih berusaha untuk mencari pengobatan herbal, pengobatan alternatif. Namun ternyata kan masing-masing pasien seperti yang dokter bilang tadi beda-beda penanganannya. Misalnya yang stadium pertama, stadium kedua, dan selanjutnya juga kasus tumor-tumornya pun berbeda gitu. Jadi memang harus kembali ke medis begitu Mas. Jadi supaya penanganannya tepat begitu. Tapi memang tugas berat juga ya datang seperti ya, untuk kembali menyadarkan masyarakat gitu. Jadi ya jangan terlalu terfokus pada pengobatan herbal. Nah dokter, tapi kan tidak semua masyarakat memang yang begitu dengar pengobatan medis itu kan langsung berani gitu kan, apalagi misalnya kemoterapi. Membayangkannya saja mungkin aduh rambut misalnya rontok. Itu gimana sih dokter untuk ya meyakinkan masyarakat gitu, apalagi dengan adanya media seperti ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat dokter? Iya, jadi kembali lagi multidisciplinary tadi. Di situ banyak dokter, salah satunya adalah dokter yang berkecimpung memang untuk memberikan kemoterapi. Dan kalau mereka kesulitan untuk memberikan itu, biasanya kita libatkan psycho-oncologist. Ya, jadi psikolog, psikiater, ya kita
panggil untuk duduk bersama, bicarakan apa sih yang menjadi ketakutan. Karena seperti yang saya lakukan, saya menyadari bahwa seorang ahli bedah tidak cukup waktu banyak untuk duduk bersama-sama dengan pasien, dan itu lebih banyak diperankan oleh psycho-oncologist untuk lebih banyak menggait mereka. Ya, terkadang hanya ketakutan tapi tidak punya jalan keluar, sehingga itu bertumpuk dan dia memilih untuk tidak berobat. Baik, tapi kalau secara umum mungkin ini juga bisa menjadi satu inspirasi dan juga kembali membuat pasien kanker payudara yang melihat kita di Kompas TV yakin gitu kalau memang ada pemeriksaan, misalnya ada pengobatan misalnya dengan kemoterapi. Berapa persen sih biasa keberhasilan untuk pengobatan medis dokter jika dibanding dengan pengobatan yang di luar medis gitu? Oke. Kalau kita bicara tentang kemoterapi yang kita mau bandingkan dengan alternatif, sangat susah karena kita tidak punya data dari pihak non medis ya. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa memang setiap pengobatan itu, apalagi kemoterapi, tidak menjamin 100%. Tergantung dari kasusnya. Maksud saya, ketika dia datang dalam stadium dini, tentu harapan untuk sembuh itu besar sekali, dan mohon maaf sekali kalau Anda datang dengan stadium lanjut, tentunya juga membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks selain kemoterapi, radioterapi, hormonal, dan mungkin target terapi yang kita tahu bahwa harganya luar biasa mahalnya. Ini menjadi salah satu kendala pasien ini untuk melanjutkan treatment. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan BPJS dalam hal ini. Tetapi lebih dari itu, saya ingin terus menyuarakan bahwa deteksi dini itu jauh lebih baik dibanding kita menunggu sampai stadium lanjut. Baik, nah ngomong-ngomong soal deteksi dini kan memang balik lagi harus selalu diinformasikan kepada masyarakat. Nah, ini akan dilaksanakan ya pada 2 hari lagi nanti. 2 hari lagi di Bantaeng. Itu akan seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan sedikit kegiatannya dokter. Mungkin banyak masyarakat yang juga ikut serta. Akan seperti apa? Jadi memang Pink Oktober ini dilaksanakan di mana-mana. Kita baru selesai dengan Indonesia Gosping di Bali, yang juga pesertanya luar biasa. Dan untuk Indonesia Timur, ya, Bantaeng rupanya menyambut baik kerjasama kita, karena memang Rumah Sakit Mitra Kemayoran mempunyai suatu program setiap tahunnya untuk keluar kandang menyuarakan Pink Oktober ini. Dan nanti di Bantaeng kita akan bekerjasama dengan Pemda tingkat 2 Bantaeng, Think Survive, dan beberapa pendukung lainnya, termasuk ID. Oleh karena itu pada kesempatan nanti kita akan gelar suatu simposium ilmiah untuk umum, dan itu bersifat gratis, semuanya gratis, khususnya untuk membicarakan khususnya kanker payudara dan kanker serviks untuk kaum wanita. Setelah itu kita akan nonton bareng, ada karnaval mini, ada senam, dan juga yoga yang juga dimotori oleh Think Survive. Jadi memang caranya lumayan banyak, dan kita tidak lupa menyajikan pelayanan gratis berupa pap smear dan USG payudara gratis kepada masyarakat setempat. Oke. Nah, Mbak Hadijah, setelah berjalan gitu kan Think Survive di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan juga, bagaimana akhirnya kesadaran yang terlihat untuk para kaum ibu, kaum perempuan di Makassar ini setelah adanya satu komunitas yang memang juga survive dan juga aware terhadap kanker payudara? Ya, syukur alhamdulillah untuk saat ini sudah cukup banyak ya yang bisa ditangani di stadium-stadium awal begitu. Adapun teman-teman kami di komunitas itu memang ada juga yang survivor yang mungkin sudah 5 tahun, 17 tahun, dan itu bisa berbagi cerita ke pasien-pasien itu sih yang paling utama. Dan yang untuk dalam rangka Oktober, bulan kanker payudara ini, nanti kita juga ada acara di Makassar sendiri gitu, yang dimotori oleh Think Survive. Itu ada Edu Talk Show. Jadi begitu. Terus berlanjut ya. Betul. Ini adalah untuk estafet untuk kembali menginformasikan masyarakat bahaya dari kanker payudara dan juga bagaimana untuk mendeteksi secara dini ya. Betul. Baik, Dokter Alfia, mungkin terakhir boleh menyampaikan apa sih yang harus dilakukan masyarakat sekali lagi untuk bisa ya mencegah kanker payudara, dan apalagi untuk mendeteksi secara dini adanya kanker payudara pada tubuh manusia. Iya, jadi memang headline-nya kita sampai saat ini adalah deteksi dini. Deteksi dini. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang kaum perempuan khususnya, yaitu mulai memasyarakatkan untuk melakukan sadari setiap bulan, ya, periksa payudara sendiri setiap bulan, khususnya bagi mereka-mereka yang sudah menstruasi, ya, anak-anak remaja yang sudah
menstruasi juga melakukan hal yang sama. Dan bagi mereka yang sudah menopause, ya kita menganjurkan tentukan 1 hari setiap bulan untuk melakukan pemeriksaan sendiri di rumah. Karena walaupun kita sudah menopause tidak berarti kita terhindar 100% dari kanker payudara. Masih ada kemungkinan ya terkena. Iya, pasien kami yang tertua itu adalah 94 tahun. Ya, jadi ini semuanya harus waspada, baik laki-laki, perempuan, kaum remaja, ya, karena bukan tidak mungkin kanker payudara ada yang genetik, jadi menurun, tapi itu cuma 5-10%, selebihnya adalah sporadik. Baik, jadi sekali lagi semoga ini bisa memberikan apalagi pengetahuan baru lagi ya dokter ya, dan juga mengingatkan kita semua khususnya untuk kaum ibu, perempuan, tapi semua ya dokter ya. Ya. Deteksi dini itu yang paling penting. Deteksi dini. Baik. Nah, kita masih menunggukan banyak lagi kerja yang luar biasa lagi lainnya ya, baik dari nasional komunitas dan ya kesadaran masyarakat memang juga dimulai dari keluarga dokter ya. Baik. Terima kasih Dr. Alfia Amiruddin, konsultan ahli bedah payudara dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, sudah hadir di Makassar, nanti akan ke Bantaeng. Sukses caranya ya dokter ya, akan terus keliling Indonesia untuk menyadarkan masyarakat bagaimana tentang peduli kanker payudara. Dan juga terima kasih Ibu Hadijah Herdayani dari Think Survive, komunitasnya juga sangat luar biasa, terus memberikan semangat pada pasien kanker payudara. Dan saudara, semoga perbincangan kami memberikan satu lagi value dan juga pemahaman baru tentang bagaimana untuk mendeteksi dini, khususnya untuk kanker payudara. Saya akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda usai jeda, tetaplah di Komnas Sosial.